Apakah mengkhidbah seorang wanita yang baru dijanjikan akan dikhidbah oleh lelaki lain dibolehkan? Wah, serius nih. Apakah mengkhidbah? Ya, mengkhidbah maksudnya meminang seorang wanita. Alhamdulillah kau masih meminang seorang wanita. Sampai laki-laki LGBT itu baru dijanjikan akan dikhidbah. Oh, rapopo. La yahillu li muslimin ayaktiba fawqa khidbati akhi. Tidak boleh meminang yang sudah dipinang. Itu nggak boleh. Pak Haji, ya, anak bapak sudah dipinang si Anu ya? Iya. Berapa dia bayar kemarin? 20 juta. Saya bayar 25, Pak. Bermusuhan, nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar baru janji, belum ada deal, nggak apa-apa dipinang. Tapi niatnya jangan menyalip. Valentino Rossi itu. Dan laki-laki lain tersebut sakit hati, apakah kita berdosa karena menyakitinya? Bagusnya kau tanya dia dulu, kemarin kau pinang dia itu deal apa tidak? Jadi apa enggak? Ditanya, wah ini piro sampean? Galah patah boleh disampung, kaca pecah boleh diretak, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau sudah sakit hati, na'udzubillah, setan pun datang berbisik-bisik, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, santet, berakhir pada sihir. Maka jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ustaz, saya termasuk akhwat yang selalu was-was. Setiap wudhu saya merasa selalu keluar angin. Kalau kamu sedang sholat, tiba-tiba ada yang membisikkan keluar angin, keluar angin, keluar angin, keluar angin, keluar angin, maka jangan batalkan sholatmu. Tidak ada dua. Kalau ada dua baru kau batalkan sholatmu. Yang pertama, tasma'a sautan, kau dengar suara. Yang kedua, tajidurian, kau cium bau. Kalau kau dengar suara, kau cium bau, baru kau batalkan. Tapi selama tak ada suara, tak ada bau, maka tak batal. Karena ada tak bersuara, baunya luar biasa. Iya. Tidak ada suara ataupun bau, udah. Tak ada suara, tak ada bau, apa kau ragu? Tapi itu terasa sangat jelas. Itu namanya angin perut. Itu angin perut di dalam. Yang di dalam itu tidak najis. Kalaulah yang di dalam itu disebut najis, maka tidak ada sholat kita yang sah. Yang namanya najis itu keluar dari sabila ini, dari dua jalur. Kalau keluar angin namanya hadas. Kalau berbunyi dari dalam, itu tidak batal. Yang dimaksud suara di situ adalah suara angin keluar. Awak niyo nanyo pak, kau bahasa awak kau. Nek nang Jogja ya bahasa Jogja. Ampoko sapa nanyo lah lamo di Jogja, tapi dadik lamo. Caranya kita menghadapi orang munafik, liberal dan sekuler. Gimana menghadapinya Pak Ustaz? Tak usah dihadapi. Baik dihadapi. Dia memang sengaja nyari panggung, nyari musuh. Saya berapa kali disindir-sindirnya, saya cuekin aja dia. Lama-lama malu sendiri deh. Kalau mau kita jawab, menjelaskan. Ada masalah tantang-tantang. Dia memang sengaja update status supaya ratingnya tinggi. Bahkan ada sebagiannya dengan rating tinggi dia sedang iklan gratis, rupanya mau jadi caleg. Banyak faktor. Sebelum dia caci maki saya tak ada like-nya. Saya tengok like-nya 20. Pas dia caci maki saya banyak jadi 100. Alhamdulillah, saya sudah sedekah sama dia. Bagaimana cara membuat orang tua kita berhijrah? Soalnya ayah saya terlihat jarang sholat, ibu kakak perempuan saya sholat tapi belum menutup aurat. Masya Allah, berat cobaanmu anakku, berat cobaanmu adikku. Ayahmu belum sholat, ibumu juga. Sulitkah bagi Allah membuat ayah ibumu sholat? Mudah. Lalu kenapa dibuatnya begitu? Supaya engkau mendapatkan, merasakan seperti rasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya engkau merasakan rasa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim ketika mengajak ayahnya azan. Oleh sebab itu kau mesti sabar, kau mesti berdoa. Jangan mentang-mentang kau sudah ngaji, pulang dari sini panggil
Papa, mama, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, kafir, neraka jahanamlah tempatnya. Kan begitu caranya. Kan gitu. Kira-kira papa ini ngomongnya Pak Lek ono, Pak Lek, Bu Lek, Mbah, Simbah, Mbah Kangkung. Tanya dia, bisa nasihati dia enggak? Kira-kira bapakmu yang didengarnya omongan siapa? Omongan Pak Lek aja, Pak. Pak Lek, Pak Lek. Nek aku sing ngomong, iki bapak ora iso. Pak Lek yang ngomong sama dia ya. Masalahnya apa, Nduk? Masalahnya supaya sholat. Aku ora sholat kok. Carilah orang yang kira-kira omongannya didengar. Jangan lupa doa silahul mukmin, doa tiap malam, doa baca Yasin, minta ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin, tawassul dengan surat Yasin, ya Allah berkat surat Yasin bukakanlah pintu hati bapakku. Kita doakan semua. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Ustaz, saya seorang penulis novel, kelihatan dari tulisannya. Bagaimana hukum menulis novel tentang Islam, sirah Nabi? Apakah itu ada unsur kebohongan? Tidak, itu baik. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Ada kitab judulnya Al-Hamqa wal Muqaffalin, cerita orang-orang dungu tapi ada iktibar di dalamnya. Baik sekali. Cerita-cerita semi fiksi tapi tak ada dusta, tak ada bohong di dalamnya. Baik. Kadang ada orang diceramahi nggak masuk. Nggak bisa dia dengan ceramah, tapi kalau baca novel wajib. Apa yang kau baca? Ayat-ayat cinta. Apa ketika cinta bertasbih? Apa di bawah mihrab cinta? Itu apa lagi? Ketika cinta bertalbiyah. Rupanya ketemunya pas musim haji. Mantap. Banyak orang tak kenal dengan Said Nursi, tapi setelah ditulis oleh Ustadz Habibur Rahman Al-Sirazi menjadi menarik. Banyak orang nggak kenal Mbah Hashim, tapi setelah ditulis oleh Ustadz Agu Irawan menjadi menarik. Maka menulislah kalian yang muda-muda, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Menulislah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah banyak menulis. Apa? Status. Saya mahasiswa semester 12. Kelihatan dari tulisannya. Penuh dengan keputusasaan. Apakah saya berdosa kuliah terlalu lama? Mohon doanya Ustaz agar saya segera diwisuda. Nulis skripsi dulu, minta wisuda langsung. Dosennya orang Indonesia, belajar di Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, bisa 12 semester. Jadi, tapi kalau dibandingkan dengan pecandu narkoba, kau masih alhamdulillah. Hidup ini tergantung kita membandingkan dengan apa, betul? Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang Australia, oh kita hitam. Tapi kalau dibandingkan dengan orang Afrika, kita lebih putih. Jadi gitu juga. Supaya untuk pelipur lara, bandingkanlah dengan pecandu narkoba, pezina. Kau tak ada apa-apanya. Masih baik. Kau masih baik, coba cepat wisuda. Kami ramai-ramai mendoakan insyaallah. Dan kasihan betul orang tua itu di rumah. Apa bedanya musibah dengan cobaan yang datang dari Allah? Terima kasih Pak Ustaz. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala sawg wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, demam, gundah gulana, susah hati, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Misalnya kita demam. Dari mana kita tahu bahwa itu ujian atau untuk menghapuskan dosa? Nggak tahu kita. Yang penting kita husnuzan kepada Allah. Sakit kita, na'udzubillah, sakit berat, sakit yang ringan, pano, kuda, kudis, karat, kurap. Yang agak berat, jantung koroner, diabetes mellitus. Dari mana kita tahu bahwa tiga penyakit itu tiga? Yang pertama, Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, Allah ingin memberikan balasan bi ghairi hisab. Kita nggak tahu antara yang tiga. Maka kita husnuzon kepada Allah. Makanya kalau kita jenguk orang sakit, sabar ya Nduk, sabar ya Mas. Iki Allah Ta'ala insya Allah ngijabahi doa sampean.
Amin. Nah, jadi kita harus kasih, jangan jenguk orang sakit lihat gimana menurut pendapat ente, ini nampaknya 2 Jumat selesai nih. Jangan gitu. Beri dia harapan. Kata dokter saya sudah diponis Pak Ustadz, katanya umur saya nggak lama lagi. Berapa kata dia? Kata dia sebulan. Lebih cepat dari itu malah. Jangan. Kata dokter saya sebulan ini mati Pak Ustadz. Apa? Sebulan kata dia? Ya, dia lebih dulu mati. Tidak ada tanda-tanda sakit pada dirimu. Saya sehat Pak Ustadz. Sehat, sehat, sehat. Keluar dari situ mati dia. Tapi kita sudah menyenangkan hati orang lain. Perbuatan yang baik apa dia, walaupun kecil, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang beriman, senangkan hati dia. Saya ketemu sama orang, Ustaz sakit ya? Ustaz sakit ya? 3 kali dia tanya, Ustaz sakit ya? Saya bilang, apa payahnya ente bilang Ustaz sehat? Kenapa ente tak bilang Ustaz sehat kan? Sama juga anaknya sehat. Kenapa kita tak senangkan hati orang? Kenapa kita tak bahagiakan orang? Sudahlah ngasih duit tak bisa, penting tidak menyenangkan hati dengan hati ucapan orang. Bagaimana menyelesaikan masalah yang berat untuk perempuan yang sedang hamil? Lahirkan. Hamil gitu deh, berat. Keluar ringan itu. Tahu ibu. Dia sakit kronis, lalu dia hamil. Dia sakit kronis, lalu dia hamil. Sakit bisa pula hamil. Prioritas yang mana? Menyelamatkan ibunya atau menggugurkan bayinya? Berkumpullah ustadz sama dokter berdua. Ini namanya ijtihad jama'i, kolektif, nggak bisa sendirian. Kalau saya ditanya nggak bisa, karena saya tidak tahu kadarnya. Pilihannya 2, mati atau makan babi. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampean pilih mana? Aku pilih mati aja. Nah. Jangan pilih babi. Ambil tuh babi, colek-colek pakai kecap. Nggak boleh pilih mati. Makan babi sementara pisang datang. Kalau datang kawan bawa pisang, bro ada pisang, ayo makan. Enggak, enak babi. Oh, jangan. Nah, begitu juga dengan ini. Ibunya mati atau anaknya. Mudarat yang tertinggi adalah ibunya, karena ibu ada suami, ada anak-anak. Sedangkan ini tidak. Maka di beberapa kasus dibolehkan ijhad. Ijhad itu menggugurkan kandungan. Tapi 2, ustadz dengan dokter. Karena ustadz nggak ngerti kandungan, dokter nggak ngerti hukum, maka kolektif dia. Bagaimana memposisikan diri sebagai anak tunggal, kedua orang tua yang Syiah cukup kuat dan sangat mengharapkan saya mengikuti ajarannya. La taqafu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikut kalau kau tak punya ilmu. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati, kul ulaika kana mas'ula, semua akan ditanya Allah. Ada sebagian orang mengatakan Syiah dengan Ahlussunnah itu kan sama kayak NU Muhammadiyah. Enggak sama, Mas. Ini perbedaannya luar biasa, usul mendasar. 5 perbedaan kita dengan Syiah. Dia nggak mungkin disatukan. Pertama, dia beriman kepada Imam 12. Siapa yang nggak percaya kepada Imam 12 kafir. Bapak Ibu percaya nggak sama Imam 12? Kafir menurut Syiah. 2, menurut mereka setelah meninggalnya Nabi, Abu Ali yang naik. Maka Ali tidak jadi naik karena Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu kafir. Mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi keluar dari dialog. Kenapa? Karena ketika dia dengar Abu Bakar laknatullah alaih, sedangkan kita setiap menyebut Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq, apa jawabnya? Radhiyallahu an. Tiba-tiba ada orang kita bilang radhiyallahu, dia bilang laknatullah alaih. Kalau ada orang yang bisa duduk sama dia, itu 2 kemungkinan, goblok atau butek. 3, kata dia Quran yang ada itu sekarang sudah diobok-obok oleh Ali, Abu Bakar dan Umar. Karena sebetulnya dalam Quran yang asli itu nama Ali banyak sekali, tapi dibuang oleh Abu Bakar dan Umar. Kalau memang Quran yang sekarang itu KW nggak asli, kenapa mereka pakai? Kata imam mereka, sementara yang asli turun, pakai dulu yang KW ini. 4,
Empat, mereka pakai namanya badaya bedu. Katanya Tuhan nggak tahu apa yang terjadi besok. Nggak tahu Tuhan apa yang terjadi besok. Makanya ada nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu karena Tuhan nggak tahu terjadi besok. Namanya bada. Yang kelima, taqiyah. Ini susahnya taqiyah. Andai ada Syiah di sini, ditangkap. Kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Andai banyak orang Muhammadiyah, kamu NU ya? Enggak, saya Muhammadiyah. Kamu Sunnah apa Sunni? Kebetulan banyak Syiah, saya Syiah. Kebetulan 50-50, kamu Sunnah apa Sunni? Saya Susi. Sunnah Sunni. Payah berdebat dengan Syiah. Pernah dulu ditangkap Ustadz Syiah, datang ke Pekanbaru. Begitu ditangkap, tanya, kamu Syiah? Saya Sunni. Dibuka tasnya, dapat turbah Karbala, tempat sujud. Syiah kan? Saya Syiah, tapi yang lurus kan? Mana ada lurus? Syiah bengkok. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai khilafah? Khilafah itu politik Islam. Ada namanya fikih Islam. Di dalamnya ada namanya ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada namanya muamalah, gadai-menggadai, pinjam-meminjam, hutang piutang. Ada namanya satu lagi, yaitu nikah, tolak, rujuk, li'an, khuluk, zihar. Ada namanya fikih siasah. Istilahnya macam-macam. Ada namanya siasah, ada namanya khilafah, ada namanya imamah, ada namanya siasah syariah. Intinya Islam punya politik. Jadi Islam itu bukan sekedar akhlak. Bila ditempeleng pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Bila ditarik bajumu, berikanlah mantelmu. Tarik yang kainmu, telanjang bulatlah kau. Nah, jadi Islam itu ada politiknya. Bagaimana cara mengangkat pemimpin. Nah, itu namanya khilafah. Bagaimana hukum bekerja di bank konvensional? Sudah berusaha mencari pekerjaan lain tapi belum dapat. Sementara belum dapat, kau di situ aja dulu. Agak sebulan 2 bulan nih. Mudah-mudahan dapat kerjaan nanti insya Allah. Amin. Nah, minta doa, berusaha. Jangan terus di situ. Saya tidak ingin tahun depan saya datang kemari udah keluar. Belum Pak Ustaz, belum dapat. Belum keluar, belum Pak Ustaz. Setelah keluar, alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa? Pensiun. Bagaimana cara kita menyikapi sesuatu ketika kita ingin menjalankan salah satu sunnah seperti memakai cadar? Pada saat itu ngaji gabung sama yang boleh nggak pakai cadar. Hukum cadar yang diambil oleh jamaah tersebut, hukum memakai cadar yaitu mubah, boleh. Sebaiknya tidak memakai cadar seperti itu. Sedangkan kita nyaman dengan pakai cadar, pakai aja cadar. Saya termasuk yang berpendapat ikut ulama mengatakan cadar itu hukumnya mubah, boleh. Sedangkan ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cadar wajib, Syekh bin Bas mengatakan wajib, tapi Syekh Albani mengatakan tidak wajib. Jadi ikhtilaf mereka. Saya termasuk mengatakan tidak wajib, tapi yang gadis-gadis pakai cadar bagus, apalagi yang cantik. Sampai-sampai kalau dia nggak pakai cadar jalan habis supir-supir angkot tabrakan. Nauzubillah. Oleh sebab itu kalau dia pakai cadar ya nggak apa-apa, jangan ngejek. Nah ninja nih, jangan. Dia sedang menghormati saudaranya. Kalau ada perempuan bercadar, itu dia bukan menjaga dirinya, dia sedang menjaga diri orang lain supaya jangan buat dosa. Kalau ada mahasiswi bercadar, dia bukan menjaga diri dia menjaga teman-temannya supaya jangan resek ke dia. Dia juga menjaga dosennya supaya khusyuk ngajar, jangan ngeliatin wajah dia aja. Ustaz kau tahu, saya kan dosen. Kenapa dalam Islam ada terbagi beberapa mazhab? Dia bilang cuman Islam yang ada mazhab. HKBP, Pantekosta, Metodis, Ortodok, Katolik, Protestan. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Banyak lagi. Nanti saya sebutkan mazhabnya semua ragu. Jangan-jangan Ustaz ahli mazhab situ juga. Kenapa terbagi beberapa mazhab? Padahal nabinya, kitab sucinya kan sama. Siapa yang menunjukkan imam mazhab itu? Fi qulubihim marad.
maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Saya nggak ngerti penyakit apa. Penyakit liver. Maka saya tanya orang yang ngerti. Kebetulan nama bapak ini Syafi'i, Pak Syafi'i. Ya, ini fi qulubi maradun ini artinya apa? Artinya dalam hati mereka ada ragu tentang Allah. Oh, saat itu saya sedang bermazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz nanya ke Syafi'i? Karena Syafi'i yang terkenal paham Quran. Kalau motornya rusak, bawanya ke bengkel AC atau ke bengkel motor? Motor, karena dia yang terkenal bengkel motor. Regar dinamo. Pergi ke bengkel sana, karena memang dia ahlinya. Ketika rusak AC rumah, pergi ke tukang AC. Ketika rusak AC ke tukang AC, rusak motor ke tukang motor. Kenapa ketika nggak paham agama, pahami sendiri? Kenapa nggak tanya pada ulama? Kenapa cuma 4? Siapa bilang ulama 4? Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan As-Sauri, ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Banyak ulama mazhab. Kenapa bilang cuma 4? Kebetulan 4 itu yang masyhur. Kenapa kita mesti ikut ulama? Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu. Saya mau beli laptop, saya nggak tahu tentang laptop, saya nanya, Pak, ini laptopnya berapa inci, berapa harddisknya, berapa RAM-nya? Saya nggak ngerti, tanya orang yang ngerti. Saya dengan Syafi'i sama, Syafi'i manusia, saya manusia, Syafi'i makan, saya makan. Betul, pas makannya iya. Yang lain-lain nggak sama. Imam Syafi'i kalau baca buku, ditutupnya yang sebelah sini. Dia baca yang ini. Kenapa? Karena kalau ini dia lihat, dia hafal juga. Imam Syafi'i kalau dia jalan dari rumah, telinganya dia tutup. Sampai masjid baru dia buka. Kenapa? Karena dia takut apa yang dia dengar dari rumah ke masjid, dia hafal. Kita begitu diucapkan, hilang. Ngaku sama Imam Syafi'i sama. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i, saya juga bisa. Ente waras apa enggak? Apa saja peran umat Islam agar kebangkitan Islam segera terwujud? Pertama, bersatu. Jamaah, alaikum bil jamaah. Makanya jamaah malam ini mudah-mudahan, makanya tadi apa kata protokol? Kebangkitan Islam akan bangkit karena bersatu ini insyaallah. Allahu Akbar. Bangkit insyaallah. Mendengar takbir itu mencret tentara Israel. Luar biasa. Heran mereka, ini orang makannya gudeg kok takbirnya kuat gitu. Kami makan keju takut. Setelah diperiksa, ada tentara Israel yang mati masuk di pasukan Palestina. Dia buka pakaiannya, pakai pampers. Rupanya mereka berani berperang karena dikasih duit banyak dan ketakutan, kencing-kencing mereka. Sedangkan pasukan umat Islam tak ada. Lillahi ta'ala, berjuang fisabilillah. Yang pertama, berjamaah dulu. Kalau mau bangkit, berjamaah. Yang kedua, berilmu. Karena orang berilmu yang tidak bisa dihasut, tidak bisa digoncang. Ilmu tentang kucing, bahwa yang saya bawa ini kucing. Semua orang Jogja mengatakan ini anjing, ini tidak berubah jadi anjing. Ini adalah kucing. Saya bawa. Cantik anjingnya ya, kucing. Kucing. Jangan robah pendapat saya, ini kucing. Gak berapa lama ketemu sama ibu, Ustadz Somad, anjingnya beli di mana? Kucing. Gak berapa lama ketemu sama Ustadz senior saya, Masya Allah, Habibi Ustadz Somad, ada kalb, ini anjing. Anjing apa kucing ini? Gak ya? Orang berilmu tak dia goyang. Kalau orang berilmu tidak goyang. Seluruh dunia mengatakan ini anjing, ini tetap kucing. Walaupun senior saya, ini kucing. Ini anjing apa kucing? Kalau nggak percaya, tendang, kucing. Pertama berjamaah, yang kedua berilmu, yang ketiga beramal. Amal. Ini ngaji. Kalau ada yang mengatakan, Masya Allah pengajian di masjid tadi malam ramai berhasil. Belum. Ini baru anak tangga pertama. Ini baru ngumpul jamaahnya. Yang kedua berilmu, habis itu beramal. Barulah kita akan sukses bangkit insya Allah. Amin. Apa saja yang ditakuti orang kafir terhadap umat Islam? Sholat subuh berjamaah seperti sholat Jumat. Kita lihat besok subuh. Kalau besok subuh sholatnya macam sholat Jumat, tanda Palestina tak lama lagi akan merdeka insya Allah.
anak-anak muda datang pengajian malam ini, padahal ini kota besar, banyak karaoke, banyak tempat biliar, banyak tempat mojok, banyak tempat jalan, bisa ngaji, anak muda ngaji. Ini ciri kebangkitan Islam, insyaallah. Bangkit Islam. Allahu Akbar. Padahal tadi sore SMS sudah banyak ngajak, Mas, ayo kita jalan-jalan yuk malam ini. Tidak, aku mau pengajian. Ada Ustadz Somad datang dari Riau. Ayo ngaji, enggak. Pokoknya aku yang bayar, Mas. Oke lah. Yang hadir malam ini sudah lulus fit and proper test semua. Ayo aku yang bayar, Mas. Enggak. Pokoknya kalau aku sudah ngaji, aku ngaji. Enggak ada bayar. Habis ngaji nanti kita bareng jalan. Bodoh sampai mawon. Ustaz, saya maaf, ini masalah fikih. Saya sering mengeluarkan cairan ketika sholat. Saya tidak tahu cairan apa itu, banyak cairan. Ini perempuan yang mengalami sakit, maka dia mesti berobat. Apakah itu najis? Tidak, karena itu penyakit. Sebelum sholat dia basuh bersih, habis itu dia sholat. Kalau dia menetes, maka ma'fu anhu. Kalau pada laki-laki sulusul baul, bagi yang kencing menetes tak berhenti, maka dia setelah masuk waktu baru berwudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dia berwudu. Setelah bersih dia pakai sholat. Kalau menetes pada saat sholat, ma'fu anhu, termaafkan. Tapi tetap berobat. Kusuk, pijat, ortopedi. Ortopedi itu apa tuh? Tulang belakang. Apa hubungan tulang belakang?